saya juga terus akhirnya, "Loh, ini orang seperti ini saya sudah percaya, tapi pada kenyataannya kok dia justru malah jadi pelaku." Jadi kecewa saya lah. Kak, Heeh. sama sosok apa, KS Sambung itu ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Kalau ayah sambungnya itu nggak ada kecurigaan. Kita nggak ada kecurigaan sama sekali karena orang itu sifatnya baik. Kepada tetangga pun dia baik. Sama anak sambungnya pun juga dia baik. Kalau minta apa-apa pun diturutin, selalu diturutin. Dibelikan gitulah istilahnya. Itu yang kita nggak habis pikir sampai ada kejadian seperti ini kok malah kebetulan dia sendiri yang melakukan. Itulah. Kalau dengar dari polisi, habis jadi BAP ayah korbannya itu gimana sampai bisa informannya? Kalau kalau polisi kan dia ada keterangan sedikit pun tetap dia digali terus kan. Ya akhirnya mengarah ke sana untuk mencari, menanyakan yang sebenarnya dia terlibat atau tidak gitu kan. Ternyata begitu ditanya-tanya juga dia tetap aja nggak ngaku. Sampai kita diajak muter-muter lagi, sampai diajak tidur di hotel Kemang itu jam 5 pagi. Semua diinepin di situ, 3 mobil nginep di sana semua sama yang bawa motor 2 orang itu nginep di hotel Kemang. Nah kira-kira jam 11 itu kita baru berangkat lagi pulang ke sini, maksudnya pulang ke sini karena nyari belum dapat informasi yang akurat. Nah tetap itu digali terus informasi-informasi itu. Akhirnya ya, terus kita pulang ke rumah, ternyata pulang di rumah sini udah penuh lagi dari Resmo Polda, tapi yang bagian Serikandinya gitu kan, bagian Serikandinya. Nah, terus akhirnya ngobrol panjang lebar, terus nanya-nanya juga, anak kecil juga dikumpulin lagi, dibeliin makanan, minuman apa aja yang dia mau di warung itu suruh ngambil. Terus dibayarin juga sama dari sana. Kita penuh waktu di sini. Akhirnya si ayah sambungnya itu mengakui sendiri perbuatannya atau polisi menemukan bukti? Polisi menemukan bukti. Artinya setelah semuanya disatukan pendapat dan galian-galian dari informasi semua disatukan. Begitu disatukan langsung dia dari polsek itu mengerucut bahwa ayah sambungnya itu pelaku. Akhirnya waktu itu dari polsek datang kemari malam habis isya itu datang kemari minta informasi, minta alamatnya ayah sambungnya, terus akhirnya berangkat ke Tangerang, ke polsek Tangerang itu. Setelah berangkat ke Tangerang itu langsung itu ditangkap. Nah, ditangkap terus rumahnya di garis polisi, langsung di garis polisi setelah ditangkap itu. Pak, setelah Bapak mendengar kalau tersangkanya itu Bapak Sambung, Bapak sebagai kakeknya itu perasaan gimana? Ya perasaan saya gimana ya, saya juga terus akhirnya, "Loh, ini orang seperti ini saya sudah percaya, tapi pada kenyataannya kok dia justru malah jadi pelaku." Jadi kecewa saya lah. Saya kecewa berat. Keluarga pun juga kecewa berat. Bahkan anak-anak sini pun juga semuanya pada kecewa berat karena dia yang melakukan sendiri gitu loh. Memang hubungannya dengan ibu kandungnya itu ayah sambungnya saat ini seperti apa sih Pak? Ayah sambungnya itu ya hubungannya itu kalau namanya rumah tangga ya. Rumah tangga itu ya kadang ada baik, ada yang buruk. Cuman permasalahan-permasalahan itu kan yang tahu mereka-mereka. Kalau saya kan nggak tahu permasalahannya apa. Tahu-taunya ada laporan bahwa suaminya itu nelpon. Nah, nelpon
nelpon nggak diangkat-angkat gitu kan. Nggak diangkat, nelpon lagi, terus aja kalau belum diangkat nggak nelpon. Akhirnya nomornya diblok sama anak saya, si Arum itu. Nah itu dari awalnya dari situ juga itu. Nah, eh, intinya itu mengarahnya ke cemburuan lah gitu, Tapi saat ini suami masih itu. hubungan suami istri atau gimana? Masih sekarang masih hubungan suami istri, belum belum cerai, masih ada akte nikahnya, belum bisa itu. Kalau informasi yang Pak Tudin terima itu Alvaro itu diculik dan ditelantarkan di suatu tempat atau memang ada tindakan kekerasan Pak yang dilakukan ayah Sambo? Nah itu kita belum belum tahu ya, yang tahu yang interogasi itu kan kepolisian. Itu pun saya belum dapat kabar dalam membawa Alvaro itu seperti apa. Alvaro itu sebetulnya orangnya agak susah kalau sama nggak kenal. Tapi karena dia kenal, barangkali ya, ini kenal, terus dibujuk, mau diajak, mau dibeliin mainan gitu, baru mau dia. Kalau sama orang yang nggak kenal nggak bakalan mau. Dikasih duit pun juga nggak bakalan mau. Anaknya agak susah kalau sama orang yang tidak dikenal. Berhubung ini kenal dan setiap hari memang juga dia tuh kalau sama ayah sambungnya itu seperti gimana ya, dimanja juga gitu. Minta apapun dibelikan gitu. Itu. Udah dengar dari polisi belum sih Pak? Maksudnya Alvaro ini meninggalnya kapan dan seperti apa? Nah, ini kita belum belum tahu ya. Nanti yang akan menjelaskan dari pihak kepolisian. Kalau masalah penemuan eh, tersangka dan seperti apa yang dilakukan, bagaimana kejadiannya, kapan, hari apa, tanggal berapa, kita nanti kepolisian akan mengungkap semua. Temuannya sendiri berarti Pak Tudin tahunya itu dari polisi udah jadi kerangka mafia. Betul. Itu ditemukannya di mana sih Pak? Di kali Cilalai Cilalai Tenjo, Bogor. Itu diketemukannya di sana. Nah, berarti itu yang akan tahu dan mengungkap itu adalah polisi, nanti yang akan memberikan keterangan itu kenapa sampai di sana ketemunya. Nah, begitu. Pak, berarti hubungan ayah sama Alvaro ini selama ini berarti baik-baik aja Pak? Ya, selama ini baik-baik aja. Ya cuman kadang-kadang ada marah, tapi nyambung lagi, marah nyambung lagi, itu biasa seperti itu. Seperti itu. Pak Tudin udah tahu kabar terbaru tentang kondisi ayah sambung atau pelaku sendiri belum sih Pak saat ini Pak? Ya setelah kondisi ayah sambungnya itu yang sudah ditangkap oleh pihak Polsek, saya selanjutnya belum mengetahui, nanti akan disampaikan ke polisi juga nanti yang menyampaikan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.